besar kau Allah. Lagi-lagi. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkaulah yang kurindukan, melihat Kau Tuhan. Refren, sama-sama refren. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah Kau berikan. Terlebih kami bersyukur bahwa dari hari kemarin kami berkumpul sebagai saudara seiman. Kami ingin saling menguatkan iman kami. Kami ingin saling bertemu, mengenal saudara kami. Dan kami ingin hidup di dalam jalan-Mu. Ya Roh Kudus, sertailah kami. Berhembuslah dalam hati anak-anak-Mu. Berkatilah kami. Ya Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, Yahowu. Terima kasih. Nanti di tengah-tengah saya ingin game sedikit. Karena apa? Karena saya melihat seringkali kalian lebih senang berkumpul dengan teman-teman kalian. Sulit sekali untuk membuka komunikasi dengan orang-orang yang baru dikenal. Merasa ndak nyaman lah, siapa duluan yang ngomong, paling-paling cuma udah gitu ya. Betul atau tidak? Ini satu kelompok ke belakang. Satu kelompok ke belakang atau ke depan? Atau ke samping? Ke belakang. Monica, Putri, satu rayon tidak? Satu rayon. Dengan Monica, dengan Celsius satu rayon atau tidak? Satu rayon. Ini semua satu rayon kali kah? Dengan Edu, satu rayon atau tidak? Edu satu rayon gak dengan Monica? Coba ke sini Edu sebentar. Edu, sudah berapa lama kenal dengan Monica? Kenapa jadi merah wajah? Sudah berapa lama? Semalaman? Sudah berapa lama Edu? Tidak tahu, belum kenal dengan Monica. Coba salam, kenalan. Gini caranya. Hai Monica, aku Edu. Ya. Lu jangan ketawa lu, nanti gantian kamu. Ayo. Siapa ada? Semalam. Lu main jolor aja. Sudah berapa lama Edu? Tidak tahu, belum kenal dengan Monica. Hai Monica, coba salam, kenalan. Ya, siap. Gini caranya. Ya, tepuk tangan. Let's go. Kamu berdiri Monica. Ayo. Kamu ngomong apa nih? Hai Edu, gue Monica gitu loh.
Apa warna kesukaannya? Tidak tahu. Dia lahir kapan? Malam Jumat Kliwon. Jadi lihat, terima kasih Edu kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Edu. Lihat, kita belum saling mengenal rupanya. Semalam tidak cukup. Dan nanti saya akan mengajak seperti itu. Kan kemarin Repasturian sudah punya 2 orang yang dihukum. Makin banyak yang dihukum saya suka. Kenapa? Karena saya mau mengatakan kemarin bahwa kita berkumpul di sini menjadi pemimpin yang berbelas kasih. Bagaimana bisa menjadi pemimpin kalau tidak kenal? Betul? Nggak kenal gitu ya. Siapa lo? Siapa gue? Gitu ya. Lu monyet, gue monyet. Kita sama-sama warga kebun binatang. Jadi saya tidak bisa menjadi pemimpin kalau saya tidak kenal siapa yang saya pimpin, siapa yang menjadi saudara saya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemimpin berbelas kasih di era digital, tadi bahkan di era digital, handphone malah dikumpulin. Nanti iya, nanti saya perlihatkan kenapa sampai seperti itu. Dan saya senang sekali bahwa kalian ini adalah orang-orang yang taat. Walaupun tidak rela. Kumpulkan, suster di sini, kumpulkan. Dalam nama Yesus kumpulkan saudara-saudara. Yang tidak dihukum oleh Tuhan jadi patung gitu ya. Dan kalian, ye. Maka saya minta kalian tepuk tangan untuk kerelaan kalian. Keinginan kerjasama kalian baik sekali. Jadi saya ingin perlihatkan pemimpin itu belum bisa jadi pemimpin kalau tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Seringkali ada orang leadership, habis leadership ngaco lagi hidupnya. Enggak. Kita leadership harus jadi pemimpin dulu untuk diri sendiri. Dan saya mau memperlihatkan apa saja yang diperlukan untuk bisa memimpin diri sendiri. Kemarin Bapak Dalifati berbicara tentang situasi Nias ini. Maaf, begitu banyak kami dari keluarga ini, kami dari keluarga ini, kami dari keluarga ini. Sulit sekali menghargai yang beda dengan keluarga saya. Ya atau iya? Ya, betul. Kemarin Pak Dalifati mengatakan kita harus melepaskan keluarga, kita harus berpikir ini Katolik, ini rumah kita. Saudara, ini lihat, jadi Katolik itu adalah rumahnya kita. Tidak bisa, maaf, saya gule, saya famati itu apa? Famati fem atau bukan? Oh iya, saya warowu, saya yang hafal di OSC ada marga itu gitu ya. Saya tidak, kita Katolik. Maka kemarin saya pun berpikir untuk mengingatkan kepada kalian, kita harus bangga dengan iman kita. Nah, kita bagaimana bisa membangun hidup dalam kebersamaan? Saya ambilkan dahulu surat Rasul Paulus. Oh sorry, kenyataan. Teruskan dulu sampai bawah. Next. 3. Oke. Teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa hidup dengan teman-teman yang cocok. Enggak bisa. Saya bersama Pasturian, berapa tahun ya Pasturian? Di Pratista. 1 tahun lebih sedikit. Tidak cocok saya dengan dia. Enggak. Pasturian dengan Amada sudah berapa tahun Ama? 1 tahun. Cocok atau tidak? Ada. Lihat jawab. Lumayan berat. Tidak pernah bisa. Kamu di sini
sini maaf, siapa yang sedang berpacaran? Woi, dahsyat. Mana pacarmu? Ada pacarmu? Di, di sini ada yang sedang berpacaran? Tidak ada. Siapa yang berharap berpacaran? Tidak punya harapan. Kamu normal atau tidak? Harus berani, ini menunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Ya, siapa yang berharap mau berpacaran? Masa nggak ada? Oh, jadi suster aja. Oke, saya tanya. Kenapa jadi suster? Wah, suster, katanya tidak banyak beban hidup. Kemarin berarti suster berhasil ya, membuat mereka mengatakan jadi suster saja. Salah. Belum tentu jadi suster banyak beban hidup. No. Jadi suster saya tinggal di biara enggak selalu sukacita. Kadang-kadang kita berkelahi, jengkel, cerewet, bawel, muncul. Jadi jangan sampai memilih menjadi suster karena apa? Takut menikah. Suka dikhianati oleh laki-laki. Macam ini. Yaitu, aku tak rela disakiti. Bukan, saya mau menikah karena panggilan saya. Bukan karena saya takut menikah, maka saya jadi suster. Tidak boleh, jangan. No. Jangan seperti itu. Kamu mau menjadi suster, memang kamu dipanggil merasa butuh. Jadi bukan karena takut menikah. Bukan. Karena saya tidak laku. Enggak, saya lihat dari ujung depan ke belakang, kiri ke kanan, semuanya layak untuk mendapat sang pangeran. Cuma pangerannya semacam apa? Kalian yang menentukan. Maka lihat, walaupun pacaran belum tentu cocok. Adik saya menikah, tiga-tiganya. Saya pernah ngintip adik saya pacaran. Kakak yang baik. Lalu pada saat dia pacaran, dia itu saya tahu sejak kecil dia tidak suka makan pedas. Pacarnya orang Manado, senang pedas. Lalu dia berkata, yuk kita beli bakso, ayo kita beli bakso. Kakak, bakso ini tidak enak kalau tidak pakai sambal, harus pedas sekali. Ya, saya juga suka sambal. Dia masukin sambal sebanyak-banyaknya, dia nikmatin. Wah, kita sama-sama penyuka sambal ya. Iya. Pulang pacaran mencret 3 hari. Apakah cocok? Tidak. Pada saat pacaran kita mencocok-cocokkan. Ya toh? Kan laki-laki selalu pinter menggombalin perempuan. Dan perempuan bodohnya mau digombalin. Jalan malam-malam, hai. Kamu kalau ke perempuan ngomongnya apa? Laki-laki ke perempuan? Baby, oh my goodness. Lihat, dia langsung gubrak. Baby, langsung perempuannya jawab. Baby, oke, baby. Kalau perempuan ke laki-lakinya? Hah? Gak A ke perempuan. Kalau ke Asi, ahi, itu perempuan ke laki-laki. Laki-laki ke perempuan. Sayangku.
Kalau sedang pacaran ngomongnya apa? Hah? Alah panjang banget. Oh, di oma si Egu. Aduh panjang sih, mendingan baby aja ya. Kalau yang laki-laki ngomong ke perempuannya baby, yang perempuan say. Lalu si laki-laki ini jalan-jalan dengan yang perempuan. Dia keluar malam hari. Dia ngomong kepada perempuannya, "Hai babe, hai say. Indah banget ya, iya kan kita berduaan. Babe, lihat ke atas. Ada apa say? Banyak banget bintang. Tapi di antara bintang itu gak ada bintang yang lebih terang daripada kamu, babe." Senang banget gitu ya. Jadi lihat di sana langsung dia senang sekali karena apa? Karena saling mencocokkan, mencoba untuk mengambil hati. Itu. Jadi saya mencoba untuk mengambil hati, maka selalu saya pikirkan apa yang dia senang pada saat pacaran. Betul atau tidak? Ya. Saya pernah punya pacar dan saya tahu apa yang dia senangi, saya berikan untuk pacar saya. Supaya apa? Dia tertarik pada saya. Jadi tidak ada orang yang 100% cocok. Dia mencoba untuk apa? Mencocok-cocokkan. Maka yang kedua, kita pun tidak pernah bisa berkembang kalau tidak hidup bersama-sama. Kalau kamu cuma di rumah, kamu tidak pernah bisa mengenal, oh orang ini punya kepribadian keras ya, sulit banget. Oh orang ini murah hati, oh orang ini sangat peka. Saya melihat di sini, baru semalam, saya melihat ada beberapa orang yang begitu baik. Beresin. Padahal bukan panitia. Saya boleh salut dengan siapa namamu? Siapa? Tatema. Saya lihat Tatema begitu rajin tadi beresin. Tanpa disuruh. Tapi ada juga beberapa yang, maaf, di belakang. Tidak peka. Nah lihat, saya tidak mau menyalahkan, tetapi apa? Kita bisa mengerti, oh orang itu ada yang ringan tangan, ada orang yang amat sangat tidak mau capek. Ada. Dan itu ada di gereja Katolik, ada. Maka ada pastor-pastor yang sangat baik sekali. Amada Carvalho itu baik sekali. Orang kudus di ordo kami. Sedangkan Pastor Boni Pastor Boni ini adalah pastor yang sedang belajar menjadi baik. Karena belajar jadi sering gagal. Jadi lihat, tapi saya bangga menjadi seorang ordo salib suci. Saya tidak berani mengatakan, saya tidak mau mengatakan, nggak mau. Di gereja Katolik ada orang yang ngaco. Kamu pergi ke gereja manapun, ada tidak orang yang ngaco di situ? Ada. Ingat 12 murid Yesus, ada pengkhianat yang bernama siapa? Yudas, betul, ada Yudas. Yang dekat dengan Yesus saja ada pengkhianat. Jadi, jangan pernah berpikir kamu punya kelompok yang pasti cocok, bagus semuanya. Enggak. Kadang ada orang-orang yang menyebalkan. Tetapi orang-orang menyebalkan itu membuat saya apa? Berkembang. Orang yang baik menjadi teladan, orang yang jelek menjadi apa? Menjadi membuat saya lebih sabar, lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami. Ini tidak bisa cocok dan kita berkembang. Next. Nah, bagaimana jemaat pertama pun dibangun? Di dalam apa? Di dalam gereja perdana. Kamu
masih bisa melihat, membaca? Oke, tolong bacakan. Lebih keras. Next. Belum mengadakan banyak mujizat. Tes. 45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46 ayat 46 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka orang-orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sawagele. Sawagele. Teman-teman, lihat bahwa di dalam zaman para rasul, setelah Yesus bangkit, Yesus pun membangun gereja. Ini yang disebut dengan gereja perdana, gereja awal. Gereja perdana tadi dikatakan mereka berkumpul bersama-sama, memecah roti, membagi-bagikan. Jadi memang tadi mengapa saya mengatakan kita senang sekali di dalam gereja ada yang rajin, ada yang malas. Di dalam keluarga juga ada yang seperti itu, betul? Ya. Ada yang cuek, ada yang nggak mau ngebantu, ada yang begitu selalu sibuk. Siapa kalau bukan mama kita? Yang selalu sibuk, selalu kerja keras. Jadi perlihatkan bahwa di dalam gereja perdana pun bukan dibangun oleh orang-orang yang baik-baik, tidak. Maka next, sekarang mari kita lihat apa fondamen dari hidup bersama. Apa yang harus ada supaya kita bisa membangun persekutuan, supaya kita bisa membangun persaudaraan. Pertama, next. Nah, saya mau mengatakan 5 hal. Shape dalam bahasa Inggris itu adalah membangun, membentuk. Shape S pertama adalah spiritual gift. Allah itu, kemarin Pak Dalifati mengatakan Allah itu memberikan talenta. Allah itu next. Allah itu memberikan apa? Karunia. Next. Karunia dari Tuhan. Maka Pak Dalifati kemarin berkata ada orang yang mendapatkan talenta bisa bernyanyi, ada orang bisa berpidato, ada orang yang bisa bekerja, ada orang yang bisa memimpin. Semua punya talenta dan dibutuhkan. Maka Paulus berkata semua anggota tubuh, ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada badan, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Tidak bisa di dalam tubuh ini mana yang paling penting? Semuanya penting, benar. Semuanya penting. Teman-teman, saya itu pencinta sehat. Saya hobi olahraga. Seminggu 3 kali saya naik sepeda. Dan suatu hari saya sakit, saudara-saudara. Dan waktu itu sakitnya tifus. Temperatur saya tinggi, panas saya tinggi, tidak turun-turun. Lalu suster yang merawat galak sekali. Sudah tua lagi. Pastor tidak boleh ke WC.
Mandi harus dimandikan. Jadi seumur hidup saya pernah menelanjangi di diri saya di depan wanita. Tapi yang memandikan saya suster tua. Lalu saya berkata, suster, tidak ada yang muda kah? Kenapa pastor cari yang muda? Lebih penuh kelembutan. Karena suster tua ini memandikan saya seperti memandikan mobil. Gosok, 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 gosok gitu. Buset, lecet, lecet gue kata saya itu. Dan teman-teman, waktu saya sakit, umat banyak yang nganter makanan. Pastor baik coy. Saya banyak yang tapi saya tidak bisa makan. Kenapa? Karena tifus. Jadi ada yang baru kasih makan babi, ayam panggang, sate. Pastor ini ya. Iya ya, terima kasih gitu. Taruh situ gitu. Nanti dimakan ya. Iya iya gitu. Taruh situ, taruh situ. Lalu setelah itu umat yang datang pulang, datanglah para pastor. Termasuk Pastor Boni. Dia berkata, pastor enak-enak sini. Bawa, bawa, bawa. Kenapa pastor tidak suka? Nggak boleh. Makan bubur. Lihat, betapa menderitanya. Dan pada saat itu, saya mengatakan berharga sekali sembuh itu. Seluruh tubuh ini harus dirawat. Sama, bahkan yang terjelek pun harus dirawat di dalam tubuh kita. Maka di sini gereja pun penting bahwa belum sampai itu kau sudah pindah-pindah. Lihat bahwa saya punya apa? Punya talenta. Setiap orang kamu itu untuk keluarga kamu, untuk stasi kamu, untuk rayon kamu sangat berguna, penting. Tidak ada kamu nggak rame. Jadi ini spiritual gift. Kamu punya talenta, maka kamu harus mengenal apa talentanya. Misal ada yang punya talenta bernyanyi, bernyanyilah. Ada yang bisa baca dengan baik, bacalah. Jangan maksain, nggak bisa nyanyi mau jadi penyanyi. Ayo pemazmur kamu, oke. Yesus. Kurang naik. Yes. Udah jangan nyanyi. Orang malah jadi ikut misa seperti horor gitu ya. Malah seperti nonton film film yang menakutkan. Tidak perlu nyanyi. Jadi setiap orang itu dibekali oleh Tuhan. Talenta. Yang kedua, apa? Hati. Next. Hati. Hati itu apa? Antusias. Antusias itu berarti apa? Saya melakukan dengan semangat. Tadi, saya bersyukur kepada Allah, saya walaupun bodoh, kalau ngomong semangat. Dan saya kalau menjelaskan, bisa dimengerti. Betul atau tidak? Betul, karena kamu kalau nggak ngerti, berarti kamu lebih bodoh daripada saya. Iya atau tidak? Gue aja yang bodoh ngerti, masa gue ngomong lu nggak ngerti, berarti lu lebih blow on dari gue. Jadi saya senang kalau saya menjelaskan mengerti, karena apa? Saya kalau membaca sesuatu, saya harus ngerti dulu. Karena saya bodoh. Maka pada saat saya menjelaskan, saya semangat sekali. Nah ada orang-orang tertentu yang begitu punya semangat. Nah tadi dikatakan, saya mau jadi suster aja. Pertanyaannya, kamu doa semangat enggak? Kamu melayani semangat enggak? Jangan-jangan doa baru, sama Bapak terus amin. Shalom Maria, udah capek. Hidup rohani saja tidak suka. Hidup pelayanan tidak suka. Bagaimana mungkin bisa menjadi seperti suster yang dahsyat seperti itu? Jadi tidak mungkin. Kita harus punya semangat. Semangatnya apa gitu ya?
Ini yang ditaruh dalam diri kita. Maka ada orang-orang, saya kok semangat sekali Romo, kalau ngajar anak-anak, oh berarti kau cocok untuk jadi guru. Saya semangat sekali Romo, kalau suruh memimpin. Ayo, berarti semangat untuk pemimpin dalam diri kamu sudah ada. Itu, semangat. Hati, dilakukan kalau orang semangat, hati menjadi beban atau tidak? Enggak, sukacita, enteng, enak. Saya punya satu keluarga pastor Yan yang di Papua tahu sekali. Ada 2 anak kakak beradik. Anaknya pinter-pinter, dokter. Yang satu lulusan ITB. Teman-teman tahu yang dokter ini, dia teman-teman yang lain ambil spesialis kerja di Jakarta, di Bandung. Dia tidak mau, dia pergi ke Asmat. Dia kerja di Pulau Asmat untuk orang-orang Papua sana. Dia senang sekali, bahagia. Terus saya mengatakan, kamu ini gak takut pakai speedboat, banyak buaya? Anda, saya senang-senang aja. Ketemu anak-anak yang maaf, bau, kamu senang? Senang. Saya senang melayani mereka. Itu. Adiknya lulusan ITB juga kerja di Papua. Di suku Dani ya kalau nggak salah ya. Di suku Dani. Dia ngapain? Ngajarin anak-anak SD sekolah. Padahal lulusan ITB. Baik, pinter sekali. Dia senang. Itu. Tidak beban. Adik saya itu dosen perawat di Akper Boromeus. Dia seorang perawat karena ibu saya bidan. Dia kenapa dia mau jadi dosen? Dia walaupun perawat, dia tidak tahan melihat darah. Dia kalau lihat darah langsung pusing, semaput. Tapi karena dia sudah sekolah perawat, tapi tidak mau praktek, dia kejar sekolah supaya jadi dosen. Karena kalau ketemu jadi dosen kan ngajar, tidak ketemu pasien. Dia suruh, tolong ambilin darah saya mau ambil darah. Saya suruh dia mengatakan, nggak mau. Kamu perawat? Iya, nggak mau. Saya lihat darah semaput ya. Gimana mungkin? Maka saya jadi dosen. Jadi lihat ada semangatnya di mana. Itu Tuhan memberikan kepada kita hati. Next. Yang ketiga adalah apa? Kemampuan. Nah teman-teman, fokuskan, pusatkan pada kemampuan kamu. Saya matematika bodoh. Nilai saya matematika tidak lebih dari 5. Adik saya itu yang nomor 2, itu yang pinter juga. Nomor 3 itu yang dosen pinter, nomor 4 pinter juga. Itu kalau pulang ke rumah dapat angka 9, lari. Wah, matematika 9. Wah. Bapak tuh langsung senang. Anak bapak. Eko pulang ke rumah 6. Wah, gitu. Emang berapa kok? 6 aja senang kata dia. Lumayan Pak, 6. Teman-teman 5, aku 6, hebat. Semangat itu kok dapat 9, bukan 6. Tapi ya saya nggak bisa dapat 9. Saya berusaha terus belajar sampai ngedengerin guru matematika saya kalau belajar selalu paling depan di kelas. Guru ngomong apa saya catat. Sampai guru batuk juga saya catat. Jangan-jangan di batuk itu menyimpan kunci jawaban, toh dia gitu ya. Lalu pada saat saya lihat guru itu menjelaskan, wah saya selalu jelas. Saya berkata, jelas? Kok jelas? Tidak Pak. Bagaimana kamu ini bodoh? Ini seperti ini aja tidak jelas. Iya, maaf. Gitu saya. Besoknya lagi, guru menjelaskan, jelas. Langsung, jelas. Lalu teman saya tanya, emang jelas kok? Enggak. Kenapa kamu ngomong jelas? Daripada dimarahin, kata saya itu. Saya enggak pernah mengerti. Saya kalau lihat guru menjelaskan, guru matematika, suka kagum. Hebat ya, dia pinter. Dan saya bodoh.
nggak ngerti apa-apa. Dan pulang ke rumah diajar oleh ayah. Adik saya tuh kalau tambah-tambahan cepat. 3 tambah 5, 8, 4 tambah 5, 9, 5 tambah 7, 12. Cepat, Eko. 7 tambah 5, 11. Kwampleng, saya dipukul. Kalau salah, ditempeleng. Maka belajar dan dihajar sudah sama. Ketakutan saya, matematika. Makin diajari matematika, saya makin pinter. Tidak makin bodoh, tetapi itu bukan talenta saya. Itu bukan kemampuan saya. Sama, ada orang yang apa? Ada yang mampu mengukir, ya lakukan. Menggambar, lakukan. Kamu senang nyanyi, lakukan latihan terus. Sehingga pada saat kamu mampu melakukan terus, kamu bisa berhasil. Kamu bisa berhasil. Jadi keberhasilan itu kalau kamu tahu kepada kemampuan kamu. Next. Kepribadian. Ingat, setiap anak punya kepribadian berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang ketawanya cuma ada yang cuma ketawanya. Ada yang terbahak-bahak gitu ya. Sampai semua alam gaib pun bangun kalau dia tertawa. Ada. Tapi beda apakah bahagianya sama antara orang terbahak-bahak dengan yang gitu. Bahagianya sama atau tidak? Sama. Bahagianya sama, cuma ekspresinya berbeda. Ada orang yang marah-marah. Ada, tapi ada yang marah-marah. Kamu marah ya? Enggak. Bener kamu enggak marah? Enggak. Kenapa suara kamu kayak gitu? Ya cuma kayak gini aja gitu ya. Bener kamu gak marah? Enggak. Sebetulnya dia marah gak? Hah? Marah. Jadi ada orang yang menyimpan marahnya. Menyimpan. Tidak dikeluarkan. Itu kepribadian. Ada orang yang disebut dalam kepribadian introvert, pendiam. Temannya cuma sedikit, ini doang. Tapi ada yang pribadinya ekstrovert. Seperti saya yakin Bapak Firman ini adalah orang yang ekstrovert. Saya ekstrovert. Mudah bergaul, mudah menyapa siapapun. Tapi ada orang-orang tertentu yang introvert. Saya kalau mengadakan perjalanan kan ada toh, kalau di sini naik kapal dari Gunung Sitoli ke Sibolga. Kan kadang-kadang satu tempat duduk. Kita berani nyapa atau tidak? Nah itu bisa menjadi 8 jam toh. 8 jam kalau orang introvert ada yang duduk aja. Saya nanya jangan ya. Jangan-jangan kalau nanya sok tahu. Mau ngapain gitu ya. Ya udah gak nanya ah. Pas nanti pada saat turun di Sibolga. Turun ya? Iya. Udah 8 jam cuma nyapanya itu doang gitu ya. Tapi ada juga yang orang baru duduk. Hei. Kamu mau ke Sibolga? Ya jelas ini kapal ke Sibolga gitu ya. Bukan ke Medan gitu, kenapa nanya-nanya gitu ya. Dengan siapa kamu? Kamu dari mana? Saya punya saudara di sana. Ngomong panjang. Betul, ada orang yang seperti itu. Ekstrovert. Kalau kamu tidak seperti itu, ya jangan ingin menjadi seperti itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Next, terakhir adalah next. Ya oke. Experience. Setiap orang punya pengalaman. Maaf. Next. Oh sorry, sebelumnya. Oke. Maju lagi satu. Ke depan lagi. Experience terus. Oke. Iya. Oke, cukup. Tangan kamu ditahan dulu. Ada pengalaman dalam keluarga. Ingat, dalam keluarga tidak semua ayah adalah ayah yang baik. Saya di Filipina waktu sekolah suruh membayangkan kalau ayah meninggal bagaimana. Saya tidak sedih. Kenapa? Karena saya tidak dekat dengan ayah.
saya sedih sekali. Karena saya dekat dengan ibu saya. Jadi pengalaman saya lebih dekat dengan siapa? Ibu daripada dengan ayah. Saya tidak punya pengalaman dengan ayah digendong, jalan, digandeng, tidak pernah. Dengan ibu, sering saya dipeluk sama ibu. Pulang sekolah, ibu datang, saya peluk. Bau ibu saya tahu sekali. Bau bapak saya tidak tahu. Lama-lama saya tidak punya hubungan dekat dengan ayah. Sampai setelah jadi pastor, saya mengatakan saya harus dekat dengan ayah. Maka saya pulang dari sekolah dari Filipina, saya kumpul dengan ayah dan ibu, saya peluk ayah. Saya peluk ayah. Sampai ayah kaget. Kok kenapa kamu memeluk saya? Karena kamu ayah saya. Saya ingin sayang dengan kamu. Dan sekarang, kapanpun ayah selalu memeluk saya kalau ketemu dengan saya. Jadi itu, setiap orang punya pengalaman. Punya pengalaman. Pernah terluka, pernah sakit hati. Ada nggak di sini? Saya kasihkan hadiah. Uang dari saya 1 juta. Siapa yang angkat tangan? Siapa yang belum pernah sakit hati? Tidak ada. Selama manusia normal, kita pernah sakit hati. Siapa yang belum pernah kecewa? Siapa yang belum pernah menangis? Tidak ada. Jadi artinya apa? Kecewa, menangis, bersedih, itu adalah hal yang wajar, normal, tidak apa-apa. Apakah kalau laki-laki menangis wajar atau tidak? Wajar, karena kamu bukan robot. Wajar. Seorang laki-laki menangis, wajar. Itu pengalaman saya bersedih, itu pengalaman. Jadi lihat, kita punya pengalaman. Maka apa? Seorang pemimpin harus tadi, spiritual gift, punya sadar, saya diberkati Tuhan loh, saya diberkati Tuhan. Yang kedua adalah apa? Saya punya hati, saya punya hati. Yang ketiga, saya harus fokuskan kepada kemampuan saya. Yang keempat, saya punya kepribadian yang beda dengan orang lain. Dan yang terakhir, saya punya pengalaman-pengalaman hidup rohani. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman berdoa sampai menangis? Sampai meneteskan air mata. That's right, thank you. Terima kasih atas keberanian kalian, terima kasih. Betul. Saya pun sama. Saya suatu hari tanpa sengaja nabrak orang. Saya naik motor berdua dengan Monsinyur Anton. Waktu itu kita masih frater. Saya di depan, dia di belakang. Monsinyur Anton itu kan lebih kecil. Kamu kenal Monsinyur Anton? Itu yang khotbahnya bagus di Bandung. Dia kecil, lalu dia di belakang, dia selalu teriak, kebut kok, terus, cepat, kiri kosong, kanan kosong. Jadi saya mengikuti dia. Dia co-pilotnya saya. Gitu. Terus kurang kencengin lagi sama saya. Tiba-tiba di pertigaan, teman saya ini sudah berkata, Anton ini sudah berkata, terus, kencengin. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari angkutan. Dia menyeberang tidak melihat kita. Lalu Anton itu ada orang gitu ya. Saya udah gak bisa ngerem. Saya ke kiri kan, kiri kok. Ada kan kalau jalan kan ada naiknya kayak itu kan ada untuk trotoar. Saya nggak bisa kalau ke situ saya jatuh. Saya akhirnya lalu dia berteriak, pasti kena gitu. Dan saya nabrak. Dia jatuh. Yang ditabrak jatuh kami enggak. Lalu Anton berhenti kok. Ya Allah, saya juga mau berhenti. Lalu kita bawa ke rumah sakit. Lalu Anton ini pinter. Monsinyur Anton kan Chinese.
Saya kan orang Indonesia, yang ditabraknya orang Indonesia. Lalu dia pinter menyelamatkan. Kok kamu yang urus ya, saya pergi mimpin retret. Karena kita mau retret. Dan bodohnya saya berkata, iya. Dia orang pinter, saya bodoh gitu ya. Lalu betul saya menunggu yang kami tabrak ini. Dan dokter mengatakan geger otak. Saya berdoa menangis. Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan dia. Sembuhkan. Jangan sampai ada hal yang rusak. Saya paling takut kalau pecah. Lalu di CT scan, pada saat di CT scan saya berdoa terus. Tuhan tolong. Apalagi saudara-saudaranya datang semuanya. Tato semuanya. Mana yang nabrak? Saya cuma saya Pak. Karena dia ngelihat saya blow on. Aduh, dia kasihan pada saya. Lalu mereka cerita orang ini sebulan lagi mau menikah. Bayangkan. Dan pacarnya datang. Saya berpikir kalau meninggal mati gue. Lalu saya lihat lagi perempuannya. Kalau cantik saya doakan meninggal. Biar saya yang menggantikan. Saya lihat jelek. Jangan Tuhan, hidupkan dia. Setelah di CT scan, saya nunggu hasilnya dan dokter berkata apa? Nggak apa-apa, cuma ada cairan sedikit. Cepat sembuh. Oke, lalu saya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Betul. Doa itu seringkali kita betul-betul ada pengalaman rohani juga dengan Tuhan. Yang membuat kita apa? Seringkali nggak gampang. Nah, jadi saya ingin membuat kamu sekarang lakukan. Kamu punya talenta. Punya atau tidak? Punya. Kamu punya kemampuan. Punya atau tidak? Kamu punya hati? Punya. Punya kemauan? Oke, sekarang mari kita bertanding. Saya ingin bertanding. Saya nanti minta panitia ngikutin saya. Kalian kan satu kelompok toh di sini. Nanti yang cepat setiap orang akan dapat salib ataupun gelang rosario. Tinggal pilih. Tapi saya pertandingkan. Ini satu kelompok yang saya belakang. Kok jumlahnya beda? Hah? Di belakang kelompok 12. Kelompok 12 mana? Kelompok 13? Oh oke. Kalau begitu kelompok 12, tolong ambil kursinya di sebelah sini, di tengah. Ini kelompok berapa ini? Oh, kamu di luar sana di kuburan. Kelompok 12, coba di sini. Di sini. Bawa kursi. Ketua di depan dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini cuma 8. Oh, 2 lagi ke situ ke belakang. Oh, itu 9. Kamu maju ke depan. Supaya kamu bisa satu baris. Tolong satu baris, satu kelompok satu baris. Oke. Agak sebelah sini nggak apa-apa? Ya, ambil jarak ya. Oke. Ya, agak sini, luruskan. Thank you. Satu baris, satu kelompok, satu baris. Itu di belakang kelompok berapa? Kelompok berapa? Masuk ke kelompok kalian. Kamu kelompok berapa? Masuk ke kelompok kalian. Oke. Jangan merapat dengan kiri kanan. Jangan merapat dengan kiri kanan ya. Oke. Kamu sebelah sini dikit. Oke. Bang sebelah sini dikit bang. Oke, terima kasih. Ya, luruskan dengan yang depan, bukan yang belakang. Luruskan dengan yang depan. Oke, ini sudah lurus. Bisa maju sedikit?
Sekarang kalau saya berteriak, abangku bisa maju satu lagi satu bangku. Oh ada orang sedang ke belakang. Baik, saya nanti memberi perintah dan kalian harus melakukan dengan cepat sekali. Siapa yang selesai langsung berteriak, ya sudah gitu ya. Mana penanggung jawab kelompok? Di sini? Kawan-kawan panitia, penanggung jawab kelompok mohon mendekat di dalam aula. Nanti gini misalnya, tolong urutkan, misalnya saya berkata, tolong urutkan dari depan ke belakang, dari nomor sepatu yang paling besar ke nomor kecil, langsung cepat kamu. Di kelompok masing-masing ya, bukan kamu berapa, kamu ke berapa. Itu blow on namanya gitu. Di kelompok kamu masing-masing. Jelas? Langsung urutkan. Nah, nanti kalau sudah selesai, sudah. Gitu yang duluan siapa? Nanti tolong, mana Pak Suryan? Pak Surboni. Pak Surboni. Hai, sini. Lu ngapain dari tadi cuma celingukan doang? Sini. Pak Surboni menulis siapa yang juaranya. Kelompok 1 mana? Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, iyalah beda. Oh iya, ini tadi kelompok tersesat ya. 7, 8, 9, 10, 11. Yudas Iskariot. Ya kan orang udah berurutan 12 di tengah-tengah. Oh iya, unik betul, unik ya. Mengerti tugasnya? Oke, nanti kalau yang duluan siapa, ketua yang mengatakan, kelompok ini pastor duluan, nanti pastor ini cek. Nanti siapa yang dapat poin banyak, itu yang menang. Mengerti? Siap, berdiri semuanya. Saya tidak akan memberi perintah 1-2 kali, tidak boleh memberitahu perintah saya apa. Perintah saya hanya sekali saja, kalian simak dan lakukan. Urutkan. Mana ketua? Urutkan bulan kelahiran dari, nanti dulu, ingat dulu, sabar. Urutkan menurut bulan kelahiran, Desember, Januari, mulai. Semua boleh bergerak. Ketua tidak boleh memberitahu. Panitia tidak boleh. Yang sudah teriak sudah. Mana belum? Oh udah. Oh 12. Kelompok 12 kalau udah? Oke. 12. Kamu bukan 12, kamu berapa? 12. Dia ngomong kelompok 12. 12 sudah, 6 sudah. 7 sudah, 8 sudah. Berapa kelompok berapa? 10 sudah. Woi. Kapalnya sudah tersesat. Iya. Bagus. Yang lain udah duluan. Saya akan cek 12, 6, 7, 8. Oke, dengar. Yang saya cek adalah yang duluan 4. 12, 6, 7, 8. Yang lain duduk. 12, 6, 7, 8. Saya cek. 12 itu duluan. Sudah telat bu. Sudah duduk di tempat yang sudah ditentukan, nggak apa-apa, langsung duduk situ aja. Cek. Saya cek. Duduk.
Duduk di tempat itu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. 12, 7, 6, 8. Saya cek. Bulan apa? Tanggal? Hah? 2 September. Bulan? Hah? Bulan November. November. Bulan? Tanggal? 11. Tanggal? Oke, bulan? September. Bulan? Juli ya. April. Tanggal? Bulan? Hah? Maret. Bulan? Tanggal? Januari. Oke. Bulan? Hah? Desember? November? September? Agustus? Juni? Bulan? Mei? Maret? Tanggal? Terbalik, salah. Desember? Tanggal? Tanggal? Terbalik. November. Tanggal? Tanggal? 1. 1/14 terbalik. Untuk saat ini yang menang adalah kelompok Yudas Iskariot 12. Silakan berdiri lagi. Urutkan, cepat dong, urutkan. Baru dapat poin 1. Urutkan. Urutkan. Berat badan, berat ringan. Mulai. Berat ya. Yang sudah siapa? 1, oke. 4, oke. 2 belum beres, 2 belum beres ini, 2 belum beres ini. Mana ini berdirinya masih belum beres ini. Belum, 1, 4. 5. 12, 6. 5, 12, 6. Oke, telat. Ya. Ya, sudah. Yang dicek adalah kelompok 1, 4, 5, 6, 12. Yang lain duduk. 1. Ini kelompok 2 bertukar lagi. Gagal. Kelompok 2 bertukar lagi. Gagal. Kelompok 2 gagal. Duduk, kelompok 2. Tidak boleh bertukar lagi. Kamu kelompok berapa? 1. Di mana berdirinya? Di belakang situ. Ya, belakang. Oke, ya belakang situ. Cek. Ini 1. Ini tadi yang gendut ya. Berapa? Salah. Kelompok 1 salah. Masa dari apa yang tadi besar sekarang 35, 39. Kelompok 2 cek ya, salah ya. Kelompok 2. Kelompok berapa? 4, mana 4? Ini 4. Berapa?
Berapa lagi? 5. Salah. 6. Oh, 12. 5 berapa? 5-4. Salah. 45, 46. Kelompok 12 menang lagi. Berdiri. Ingat depan belakang, belakang depan. Ingat kamu salah depan belakangnya kelompok 1. Urutkan. Dari belakang ke depan. Tidak boleh mengulangi. Ini pendamping kelompok berapa? Pembina ini. Urutkan. Dari depan ke belakang. Jarak yang paling jauh dari tempat ini ke rumah Anda. Mulai dari sekarang. Oke, siap. Udah siap, beres. Ayo cepat, beres kan. Kalau beres itu lurus, ya harus lurus. 2, 12, 10, 8, 9, 7. Oke. Ya. Kelompok yang dicek adalah 2, 12, 10, 9, 8, 7. Yang lain duduk. Lurus. Kelompok 2, 12, 10, 9, 8, Ini kelompok 7. berapa? 10. Lainnya duduk. Waktu. 3. Salah. Kelompok berapa ini? Salah, 2 jam, 3 jam, salah. 8. 8. 15 kilo. Ini mana ini? Kamu depan. Oh iya. 15 kilo. Berapa jam? 2 jam. Hah? 1 jam, 6 jam, salah. Berapa lama ke sini? 5 menit palingan. Oke. Berapa lama? Ya, salah. Dia 1 jam 5 menit, 15 menit.
12. 12 terakhir. Ini kelompok 1 buset, baru selesai kapan? Kelompok 1 dan 2 ini masih sibuk. Nah. Sudah bos, siap. Ya, yang lain sudah pada pulang bos. Dia bingung, dia di mana? Nah, Oke, cukup. Ya, oke. Cek, berselang-seling, Duduk. berselang-seling, lalu dari jumlah keluarga banyak sedikit. Oke, banyak sedikit, berselang-seling. Kamu kalau ngomongin ini ya? Kelompok 12 3 poin. Oh, baru datang. Oke, baru datang. Kelompok 12 3 poin. Kan yang lainnya nggak ada. Dia pegang yang lain. Sininya tidak berselang-seling. Ini 6. Kamu berapa? 6. Hah? 5? 6, 5, 6. Kamu belum ya? Udah ikut kelompok sini udah? Ini kelompok sini? Ya. Berapa? Sorry. Nampak banget bohong. 5. 4. Saudara berapa bingung? Saya belum memutuskan benar atau salah ya, saya hitung dulu. Berapa? Lak. Udah, berdiri aja dulu, nanti saya Oke. Kelompok 11, 10, 9, 8 belum saya cek ya, 8. 8 ini toh? Lalu 7 ini ya. Ya, 8. Oke. Sorry. Delapan. Kelompok berapa ini?
Apaan sih? Lima. Coba. Oke, 4. Yang penting tepuk tangan dulu ya. Betul atau salah urusan nanti. Apa? 7, 8, 1, 2. Oke. 6, 7. Berapa? 4. Berapa tadi? 4. Oke. 9, 2, 2. 4, 5, 4, 6, 2, 7, 3. Baik. Setelah saya lihat yang paling benar menyusunnya adalah ini kelompok berapa? 6. Ini kelompok berapa? 7 ya. 6, 7, 12, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 11. Ada 2 kelompok. Maka 2 kelompok ini harus beradu. Kelompok yang benar sekali tepat mengurutkannya benar bagus. Berselang-seling dari besar ke kecil diurutkan besar kecil besar kecil besar kecil besar kecil dan urutannya kecilnya benar 5 4 3 2 bukan 5 3 langsung 5 1 jadi 3 gitu enggak kayak gitu. Adalah kelompok enam dan enam dan 2 kelompok ini harus diadu ya dengan 12. Jadi 6 dan 12 harus beradu kalian. Cara beradunya bagaimana sekarang? 6, 12, lihat cara beradunya adalah kalian harus, ini harus diadu. Ya. Dengan 12. Sebuah yang saya minta kamu lakukan untuk jadi 6 dan 12 harus beradu. tapi kalian. nanti saya akan teruskan dahulu. Adunya Next bagaimana experience. sekarang? Jadi teman-teman lihat 6, 12 bahwa kita lihat bisa cara membangun beradunya komunitas adalah
Kalian Nggak usah. ini begitu harus aja. diadu. Dengan 12. Sebuah kembali ke duduk yang tadi, nggak apa-apa. Cuma ambil kertas. nggak ya? Jadi 6 dan 12 Oh, yang harus nggak dapat diadu. duduk, tapi yang nggak dapat duduk ya dapat duduk. Jangan Saya pangkuan. akan teruskan Ini bukan dulu. angkutan kota. Adunya Next bagaimana experience. sekarang? Jadi teman-teman lihat 6, 12 bahwa kita lihat bisa membangun ada. komunitas. Kalian Nggak usah. ini begitu harus aja. diadu. Maju Dengan sedikit. 12. Kembali ke duduk yang tadi, nggak apa-apa. Cuma ambil kertas. nggak ya? Jadi 6 dan 12 Semua yang nggak harus dapat diadu. duduk, tapi yang nggak dapat duduk ya dapat duduk. Kita Jangan hanya pangkuan bisa terus. Ini membangun bukan angkutan kota. Kelompok Adanya sampai ke bagaimana tujuan. sekarang? Jadi teman-teman lihat Kalau 6, 12 bahwa kita lihat, bisa membangun komunitas. Nggak usah. ini begitu harus aja. diadu. Ini menyulitkan. Masa kita harus ngukur? Kembali ke duduk yang tadi, nggak apa-apa. Cuma ambil kertas. Tadi juga Jadi 6 dan 12 semua yang nggak dapat duduk, tapi yang nggak dapat duduk ya dapat duduk. Jangan hanya semua bukan angkutan kota. Jujur untuk Adanya sampai ke bagaimana tujuan. sekarang? Jadi teman-teman lihat 6, 12 bahwa kita bisa membangun komunitas. Nggak usah. ini harus diadu. Ini menyulitkan. Masa kita harus ngukur? Kembali ke duduk yang tadi. nggak apa-apa. Cuma ambil kertas. Tadi juga Jadi 6 dan 12 semua yang nggak dapat duduk, tapi yang nggak dapat duduk ada berita hanya di semua bukan angkutan kota. adanya Sampai ke bagaimana tujuan. sekarang? Jadi teman-teman lihat 6, 12 bahwa kita bisa membangun komunitas. Nggak usah. ini harus diadu. Ini menyulitkan. Masa kita harus ngukur? Kembali ke duduk yang tadi. nggak apa-apa. Cuma ambil kertas. Tadi juga Jadi 6 dan 12 semua yang nggak dapat duduk, tapi yang nggak dapat duduk ada berita hanya di semua bukan angkutan kota. adanya Sampai ke bagaimana tujuan. sekarang? Jadi teman-teman lihat 6, 12 bahwa kita bisa membangun komunitas. Nggak usah. ini harus diadu. Ini menyulitkan. Masa kita harus ngukur? Kembali ke duduk yang tadi. nggak apa-apa. Cuma ambil kertas. Tadi juga Jadi 6 dan 12 saya lempar kepada teman-teman yang ada di grup sebelah yang saya tahu dia punya dana, langsung pastor sore akan ditransfer. Sore. Tidak nunggu proposal, tidak nunggu tidak nunggu berapa lama, langsung sore dibantu sampai mereka tidak merasa kekurangan. Karena apa? Teknologi. Cepat sekali. Jadi kita harus bersyukur. Bapak Paus mengatakan teknologi itu anugerah. Hanya lihat dalam teknologi pun ada hal yang negatif. Nanti kita lihat, cek. Next. Nah ini dia. Apa negatifnya dalam teknologi? Manusia akhirnya karena teknologi maju yang bisa jadi boleh. Yang bisa jadi boleh. Kalau bisa cepat, kenapa kok nggak dibuat? Kalau orang sudah nggak cocok lagi pastor, bisa kan dia pisah? Kenapa nggak boleh cerai? Kita kan sudah nggak cocok lagi. Lihat, karena teknologi. Jadi karena teknologi akhirnya orang melupakan Tuhan. Orang akhirnya waktu berdoa dan handphone kamu berbunyi, doa kamu jadi berhenti. Ya kan? Harusnya terbalik. Kerja kita harus berhenti pada saat handphone berbunyi jam 12 Angelus. Jadi teknologi itu harusnya membantu kita untuk apa? Untuk menemukan Tuhan, untuk berbakti pada Tuhan. Tapi seringnya teknologi mengganggu. Saya seringkali seperti sekarang handphone hanya saya pakai untuk mengecek bahan. Saya WA ada 100 lebih tidak saya buka, saya biarkan. Capek, repot. Ada beberapa ibu yang cuma tanya, pastor sudah makan belum? Sekarang Dinias makan apa? Dinias panas enggak?
kepo. Jadi banyak sekali chat-chat, tahu-tahu chat, omongan orang yang tidak penting akhirnya. Maka sering saya kalau punya handphone saya tinggalkan. Saya mau belajar, saya mau berdoa, saya nggak mau bawa-bawa itu handphone. Karena apa? Kita sedang ngobrol, senang-senang tiba-tiba saya dapat handphone bunyi. Lalu saya nelpon, apa perasaan kamu? Gak enak, jengkel, ditinggalkan. Kita sedang ngobrol, kamu ninggalin saya. Wah, kampleng lu. Betul atau tidak? Betul. Jadi kita sedang enak-enak, tiba-tiba ada orang lain yang mengganggu lewat handphone, lalu saya ditinggalkan aja begitu. Dia nelpon aja di pojok. Ya ilah, kacang murah kali. Gue dikacangin. Istilah anak-anak sekarang. Dan karena teknologi kita pun seringkali menjadi apa? Orang individualis, sendirian. Next, kita lihat. Next. Teman-teman lihat Facebook. Di sini pasti saya yakin hanya sedikit yang tidak punya Facebook. Siapa yang tidak punya Facebook? Ya, 1, 2, 3, 4 dengan saya. Siapa yang tidak punya IG? Nah, lihat. Saya angkat tangan karena saya tidak punya. Saya Facebook tidak punya, saya IG tidak punya, YouTube saya tidak punya. Yang membuat saya masuk ke YouTube itu orang lain, bukan saya. Saya hanya punya WhatsApp saja. Itu dipakai untuk tugas saya. Saya tidak mau cari komen orang. Karena apa? Dalam Facebook, orang merasa mudah memberi informasi. Next. Lihat di sini, di dalam Facebook orang itu ingin diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang kan jengkel sekali, ada yang punya jam baru, ini jam gue loh, mahal. Saya beli sampai jual sawah, 2 kilo. Jadi perhatikan, saya ingin eksis, saya senang kalau banyak apa? Like dan subscribe. Senang banget. Seolah-olah kalau saya like, saya banyak like, saya banyak subscribe, itu seolah-olah saya adalah orang berbobot, orang hebat. Enggak. Sama sekali enggak. Coba lihat yang kadang-kadang yang di like, yang di subscribe juga adalah hal-hal yang tidak ada mutunya apa-apa. Maka di sini penting kamu harus memilah-milah. Mana yang penting, mana yang enggak penting. Saya mengatakan Facebook saya tidak penting, IG saya tidak penting, WhatsApp penting karena apa? Saya butuh tahu umat yang saya layani butuh apa. Karena sering orang kalau WhatsApp kan enaknya nggak bayar toh. Kita beli paket atau ada wifi, telepon bisa. Umat ada butuh sakramen lewat WhatsApp. Karena kalau telepon bayar. Saya pakai itu demi alasan untuk melayani. Oke. Saya kadang-kadang buka YouTube betul untuk apa? Cari bahan. Cari bagaimana orang muda sekarang sedang sibuk apa, sedang ngomongin apa. Saya cari. Nah, maka next. Kecanduan media sosial. Ini tadi. Orang kecanduan itu berarti apa? Seperti kemarin ya Pastor Umar mengatakan banyak anak muda di jembatan-jembatan yang sibuk ketawa-ketawa sendiri. Atau cari game. Lihat sibuk sendiri. Kita sudah asik, tidak perlu lagi berkumpul kayak gini. Coba teman-teman, mana yang menyenangkan? Kumpul bareng kayak gini bisa ketawa-ketawa atau main game di handphone kalian? Hah? Ya, ada beberapa mungkin main game. Ada beberapa, saya senang main game. Karena apa? Sudah kecanduan. Kamu tahu kecanduan, ketagihan. Saya nggak bisa menikmati lagi. Maaf, manusia diciptakan ke dunia bukan untuk hidup bersama game.
Manusia diciptakan ke dunia untuk hidup bersama. Ini teman saya, ini yang diciptakan Tuhan. Game itu diciptakan oleh manusia untuk menjadi asik. Jadi memang game itu bisa merusak, benar. Lihat, orang karena game seringkali kepercayaan diri berkurang. Karena apa? Jarang bersosialisasi. Dua, sulit berinteraksi. Orang yang senang main game, senang baca get involved itu, senang banget dengan membawa gadget, memakai gadget, lama-lama tidak bisa bersosialisasi. Saya harus membereskan seorang anak pinter. Dia kuliah, tetapi dia kecanduan game. Sampai bapaknya marah, dibakar itu semua. Laptopnya dia dan notebooknya dia. Tetapi anak ini sudah kecanduan. Dia marah-marah dan akhirnya dia mau bunuh diri. Mencabik tangannya. Dengan mensilet tangannya. Karena dia merasa saya tidak bisa dipisahkan lagi dengan game itu. Jadi orang ini sudah tidak butuh lagi teman. Bahkan dia cuek, bahkan ibunya mengatakan waktu makan pun dia lupakan. Karena saking apa? Asiknya, senangnya. Next. Sehingga tanggung jawab utama, next, terabaikan. Banyak sekali sekolah kita hancur karena akhirnya kita tidak membereskan tugas kita, malah main sibuk dengan apa? Dengan handphone kita. Betul toh? Ya. Banyak tanggung jawab. Apakah orang kalau sudah kawin, menikah, punya anak, otomatis akan punya apa? Bertanggung jawab untuk mendidik anak atau tidak? Belum tentu. Di Jakarta ini banyak sekali anak bapak-bapak yang sudah punya anak. Anaknya ditinggalkan, dia malah cari Pokemon. Kamu tahu Pokemon? Permainan yang cari boneka-boneka kecil itu. Dia sibuk sendirian dan anaknya dicuekin. Akhirnya banyak anak yang celaka karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Kecanduan. Jadi kalau kecanduan itu berarti saya tidak bisa hidup kalau tidak ada barang itu. Kamu diambil tadi, diminta oleh suster dengan penuh sukacita, suster memintanya dan sambil melotot. Dan kamu berikan, apakah kamu mati tanpa handphone itu? Enggak toh, enggak. Maka next dikatakan bagaimana jalan bijak, next. Nah ini, oke. Kita harus jadi dewasa. Menjadi orang yang berhati, pemimpin yang berbelas kasih dengan menggunakan digital harus dewasa. Tahu kapan saya pakai, kapan saya harus berhenti. Mana yang perlu saya buka dan mana yang tidak perlu saya buka. Mana berita yang hoax, mana berita yang benar. Karena kalau berita hoax itu biasanya apa? Tidak betul, namanya juga hoax. Tapi biasanya yang hoax itu lebih menarik. Lebih membuat orang ingin tahu hoax. Misalnya suatu hari, 2 hari kemudian, setelah pertemuan orang muda ini, Pastor Agus, tidak ada orangnya ya, Pastor Agus diketemukan hamil dan melahirkan. Pasti kan kalian tanya, dengan siapa gitu ya. Hoax itu menyenangkan. Yang namanya hoax itu membuat orang jadi penasaran, ingin tahu, dan biasanya makin menambah. Oh betul, kemarin kelihatan dia mojok sendirian di bawah pohon beringin. Jangan-jangan makhluk halus yang membuat dia hamil.
Iya ya, makhluk halusnya putih atau hitam gitu ya. Wah, berwarna-warni gitu. Tuh tambahin semuanya. Hoax, makin rame, makin asik. Berita seperti itu, teman-teman, kamu harus berani mengatakan tidak perlu. Ngapain? Di sini bijak namanya. Di sini orang yang punya hati. Dan yang terakhir, saya terakhir mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapak Paus. Anak muda yang berbelas kasih adalah apa? Tadi, heart, punya hati. Tergerak oleh belas kasihan. Jadi kalau orang tergerak oleh belas kasihan, itu berarti saya mau mengerti perasaan orang lain. Saya mau mengerti perasaan orang tua saya. Sekarang kalau kamu bayangkan. Sudah membayangkannya? Oke, bayangkan kalau kamu jadi orang tua, seorang ayah, dan punya anak seperti kamu. Oke, pusing nggak? Pusing, betul. Tapi kamu bagus atau tidak? Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Pinter, bijaksana. Kalau orang tua ngelihat anaknya baik, dia tidak pusing. Kalau anaknya tidak baik, pasti pusing. Lah kamu, ya ada yang bagus dan lebih banyak yang tidak bagusnya gitu ya. Jadi itu punya perasaan, berarti apa? Saya harus menghargai perasaan ayah saya, ibu saya, orang tua saya. Saya amat sangat jengkel dengan anak yang tidak pernah bisa menghormati orang tua. Ingat perintah Allah yang keempat. Hormatilah ayah ibumu. Itu 10 perintah Allah dan oleh Yesus pun melakukan hal yang sama. Hormatilah ayah ibumu. Jadi kalau mau menjadi seorang pemimpin yang berbelas kasih, itu berarti pemimpin yang punya hati seperti seorang ibu pada anak-anaknya. Yang punya tanggung jawab seperti seorang ayah bagi keluarganya. Itu. Jadi ini panggilan kamu, teman-teman. Maka jam habis. Oh, habis. Karena saya sudah habis waktunya, saya sekarang ingin pertandingkan dua kelompok ini tadi. Kelompok 12 dengan 6, tapi saya lihat pasti kelompok yang lain iri, betul atau tidak? Betul. Kalian juga ingin menang. Tidak ingin menang kelompok 1. Kelompok 1 itu dari tadi memang kelompok yang rendah hati gitu ya. Rendah hati, tidak pernah mau menang. Yang lain sudah selesai, mereka belum selesai. Yang lain sudah beres, kita tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Kita tidak menang tidak apa-apa, yang penting dicintai Tuhan. Yang kayak gini yang sulit masuk surga, saudara-saudara. Teman-teman, saya mau mengatakan apa? Dalam kehidupan itu harus fight, bertanding. Gak bisa jadi ngalah terus, enggak. Kita kalah. Jadi kalau kita, ya udah gak apa-apa orang lain saja, gak apa-apa orang lain saja. Lalu yang lain masuk surga, gak apa-apa kita di neraka aja gitu ya. Kita seneng kok panas. Jadi teman-teman, jadi kelompok berapa? 12 dan 6 ini. Coba bangkunya digeser ke sebelah kiri yang mana? Oke, oh enggak. Kalau gitu 6 dari sini ke sini. Berdiri. Enggak bawa kursi, enggak bawa kursi. Bawa badan kamu aja. Ke sini. Ya, sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini.
12. Ya, 12. Oke. Oke. Baik. Tolong punya saya diangkat sana. Mimbarkan. Oke, ya baik. Oke. Sip. Sip. Tepuk tangan untuk kelompok calon juara. Sekarang teman-teman kamu mundurkan itu. Ya oke. Bang, dengan ini bang. Proyektor. Semua menghadap ke sebelah kiri. Kiri. Oke. Oke. Bang. Meja sudah. Oke. Tangan kamu di pundak teman kamu. Oke. Sebelah ini menghindar ke sebelah kiri. Oke. Oke. Kalau saya teriak kiri-kiri, kamu loncat kiri-kiri. Kanan-kanan, loncat kanan-kanan. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Kanan. Depan. Kiri. Oke. Kita tepuk tangan. Yang kelompok 12 dahulu. Kelompok pesaing diam. Lihat. Salah atau benar. Oke, konsentrasi. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Depan. Kanan. Oke. 4 perintah. Kelompok berikutnya, lihat, langsung berdoa supaya gagal, semua gagal. Gitu. Siap? Konsentrasi. Depan, kanan. Hebat ya. Doa kelompok 12 dikabulkan. Dengan demikian yang juara adalah kelompok 12. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kelompok ini baru satu kali aja udah salah. Teman-teman, terakhir saya mau mengatakan apa? Bahwa di dalam kebersamaan kadang-kadang kita kalah enggak apa-apa. Tapi kalah terus-menerus masalah. Gitu. Berarti apa? Memang itu kehidupan. Suatu saat kita mengalah. Saya pernah pengalaman dengan anak kecil. Saya pelatih paduan suara anak-anak. Anak-anak sudah semangat sekali latihan. Kita pertandingan di ITB antar Jawa Barat. Lalu mereka sudah yakin sekali. Dan akhirnya kita hanya juara harapan. Anak-anak tunduk begini. Lalu saya berkata, "Nak, juara harapan pun masih juara. Kita masih punya harap. Yuk kita tetap merayakan. Kita pesta." Pastor, kalau pesta itu juara 1. Kata siapa? Kita bisa pesta walaupun kita cuma harapan. Dan betul, yang juara 1 malah tidak pesta. Kita yang harapan malah pesta. Kenapa? Karena kita selalu berharap. Orang yang juara sudah menang, tidak perlu berharap lagi. Jadi teman-teman, kita harus seperti itu. Kalau mau menjadi pemimpin yang berbelas kasih, selalu ada harapan. Selalu ada jalan, pasti Tuhan akan memberkati orang-orang yang berusaha. Terima kasih teman-teman, kita sudah bersama selama beberapa jam ini. Tuhan memberkati kalian. Saya berdoa beberapa puluh tahun lagi di antara Anda ada yang menjadi bupati.
ada yang menjadi istri bupati. Bahkan ada yang menjadi pejabat apapun, dan yang penting adalah apa? Kalian menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua kalian. Amin. Tepuk tangan untuk kalian. Tepuk tangan untuk Pastor Eko yang luar biasa. Teman-teman, kita beri tepuk mantap buat Pastor Eko ya. Tepuk mantap. Kita ulang, kurang kompak ya. Tepuk mantap. 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 Ya, terima kasih Pastor Eko yang begitu semangat membawa sesuatu yang baru buat kita semua. Jadi, siapkah OMK Paroki Salib Suci dibentuk dan membentuk diri membangun rumah kita bersama? Rumah Katolik siap dibentuk? Siap dibentuk? Siap. Ya, sebagai calon-calon pemimpin kalian diundang untuk mau dibentuk dan membentuk, mau dibangun, mau di-upgrade, mau dikembangkan. Maka tadi Pastor Eko sudah memberikan banyak hal kepada kita. Jangan lupa kata kunci, shape. Kalau mau dibentuk dengan kata shape, ada 5 huruf. Masih ingat? Ya, spiritual gift, terus apa lagi? Heart, terus ability, terus personality, dan experience. Tepuk tangan untuk kalian, luar biasa. Iya. Semoga sesudah pertemuan ini nanti kalian pulang ke stasi masing-masing, pulang ke rayon masing-masing, kalian mau mengenal satu sama lain. Tidak ada stasi ini, tidak ada stasi itu. Kita punya rumah bersama. Apa namanya? Apa namanya? Katolik. Nah, sebagai calon pemimpin di era digital ini, apa yang diperlukan? Kita harus bersikap dewasa. Tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat buat perkembangan saya, orang lain, dan terutama gereja Katolik. Baik teman-teman, kita semua sudah mengakhiri ya sesi ini, maka kita akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Eko. Pastor Eko, kami mengundang Pastor Eko untuk berdiri di sini. Kami akan memberikan sebuah ungkapan kasih dari kami semua, dari OMK Paroki Salib Suci, ya, yang luar biasa. Mari kami undang Suster, Ketua OMK, Ketua Panitia, ada Ketua Panitia? Oke, iya. Pastor silakan ke depan sini. Iya. Iya. Ini adalah tanda cinta kami buat pastor untuk supaya lebih ganteng, lebih hebat, dan keren. lebih Keren. setia pada Setia. Tuhan. Iya. Mungkin akan dijelaskan sedikit arti dan makna dari hadiah ini ya. Iya. Ini adalah namanya rompi adat Nias. Iya. Dan biasanya rompi ini dulu dipakai pada zaman dulu ya, dipakai biasanya pada saat perang. Tapi sekarang karena udah modern, perang itu sudah tidak ada. Maka ini adalah suatu adat Nias, dipakai ketika acara terbesar. Maka ini salah satu baju adat Nias ciri khas, dan ini sangat dijunjung tinggi nilainya oleh semua orang Nias. Iya. Iya, ini Bisa dia. jadi. Tapi ini sudah, kalau dulu ini terbuat dari besi, tapi sekarang udah dibuat dari berbentuk kain. Iya. Ini Jadi adalah ini dipastikan raja ya, bekas dulu pahlawan seorang Nias. raja yang Ya. menggunakannya, kebesaran Betul sekali, baju Sister. raja. Betul. Maka semoga Pastor Eko tetap menjadi Ya. ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat buat gereja juga buat sesama.
Ya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada pastor kita. Pastor yang sangat luar biasa. Ya, kita berharap di temu OMK selanjutnya Pastor Eko pasti memberikan waktu lagi untuk kita semua. Amin. Selanjutnya suster, kita ngambil foto bersama. Ya. Acara berikutnya, Bang Firman. Iya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pastor kami Romo Eko, dan mungkin kapan pulang ya pastor ya? Senin ya. Kami ucapkan hati-hati di jalan pastor. Semoga sampai di tempat di Jakarta atau di Bandung pastor? Jakarta. Kami titip salam aja sama presiden kita pastor. Sama Iya, iya. Terima kasih pastor. Baik kawan-kawan semua, demikianlah sesi kita dari kemarin. Kita sudah mengikuti dari sesi pertama, 2, 3, dan hari ini adalah merupakan sesi yang terakhir. Maka kegiatan kita selanjutnya tidak juga kalah serunya. Ya, kita nanti main pasir, main air, main pohon. Ada yang mau pohon, naik pohon? Enggak ada ya. Tapi main air, main pasir. Saya dengar-dengar outbound kita dipindah ke dekat pantai. Jadi acara kita selanjutnya adalah outbound. Jadi permainan games antara, makanya nanti kelompok-kelompok yang sudah dibentuk ini harus menjalin komunikasi yang baik, ya, kerjasama yang baik, ya. Oh iya. Nanti ada sesi, akan ada sesi Ada untuk sesi foto nanti. bersama. Ada sesi foto nanti, Romo. Ada. Tapi ya udahlah, saya Oke. Ya, oke. Pastor di depan dong biar kelihatan. Ya. Oke. Ya, yang perempuan. Satu, dua, tiga. Ada kamera dari panitia? Sekali lagi dari gaya bebas. baik. Terima kasih Romo. Terima kasih. Baik kawan-kawan, silakan duduk kembali. Ada sedikit saja yang saya jelaskan. Pertama, habis ini kita snack kecil-kecilan saja, supaya nanti pada saat outbound kita sedikit ada energi ya. Jadi nanti sudah disediakan panitia di tempat biasa. Selanjutnya kami tunggu, kami berikan waktu 3 menit menukar.
baju, pakai training atau celana pendek, terserah. Dan baju kaos, bukan baju kaos yang dibagikan kemarin. Baju kaos itu nanti kita pakai ketika ibadah penutup. Karena kenapa? Kalau itu basah, itu kan tidak bisa dipakai nanti. Dan nanti ketika kita mengakhiri ada nanti sesi foto. Jadi baju seragam itu tidak boleh dipakai saat games, ya. Nanti kita pakai setelah games atau pada saat misa. Selanjutnya outbound kita laksanakan atau kita lakukan di pinggir pantai. Karena di pinggir pantai kita punya konsekuensi atau aturan. Satu, tanpa disuruh ke sungai, tidak boleh ke sungai. Karena ada buayanya itu. Ya, ada sungai juga di samping itu. Ada. Ya, ada sungai di samping itu. Gak tahu siapa apa namanya atau Baulan, gak tahu saya. Kemudian ada yang paling besar lagi, laut. Jadi tidak boleh ke laut, ya. Nanti mohon kerjasama yang baik, ya. Mohon kerjasama yang baik antara kita dengan antara kalian dengan panitia. Kalau tidak disuruh ke laut atau sungai, mohon jangan terjun ke sungai, ya, supaya kita menghindari masalah. Selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan dapat arahan dari panitia di pinggir pantai. Maka setelah saya ngomong ini, ada yang lagi nih sampaikan. Ya, teman-teman, untuk snack nanti suster akan panggil per kelompok biar tertib, ya. Iya, oke. Setelah nanti saya selesai ngomong ini, dengan segala hormat kepada kawan-kawan semua, mulai dari kelompok yang disebutkan oleh suster nanti, silakan mengambil snack dan langsung bergegas untuk ke kamar ganti pakaian. Tidak henti-hentinya kami bilang, sampah, apapun jadi sampah harus diletakkan di tempat sampah. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, silakan berdiri kelompok ganjil. Kelompok ganjil 1, 3, 5, 7, 11. Silakan berdiri. Dan ambil snack menuju tempat snack. Tolong sampah-sampah bekas makanan ditempatkan di tempat sampah. Berikutnya, sebentar ya, yang belum disebut jangan berdiri dulu ya. Pokoknya kelompok ganjil dulu. Kelompok 9, ganjil silakan berdiri kelompok 9. Kelompok ganjil segera ya, karena temanmu menunggu yang kelompok genap. Segera menuju ke tempat snack. Izin ya suster, juga kami ingatkan kepada seluruh panitia, terlebih-lebih panitia pendamping kelompok untuk bergegas juga mendampingin tiap peserta yang kita dampingin di pantai. Berikutnya Ya. kelompok 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6 silakan berdiri. 2, 4, dan 6. Kelompok 12 kan sudah menang. Jadi nanti terakhir ambil snack. Kan kalian udah menang tuh ya. Jadi hadiahnya ngambil snack terakhir. Wah ya, menyesal deh. Tunggu. Sabar.
Ya, kepada peserta segera ganti pakaian dan bergegas menuju pantai. Kepada saudara kami ketua paroki, ketua WMK paroki, Bang Edward Baru, mohon mendekat di aula Bang. Ya, kembali kami ingatkan kepada teman-teman semua, harap segera bergegas kita menuju pantai. Kawan-kawan panitia mohon mengingatkan peserta yang kita dampingin untuk juga kita dampingin mereka bersama-sama ke pantai. Ya, karena waktu kita sangat-sangat mepet ya. Udah lewat ini setengah jam. Ya. Mohon kerjasama yang baik kawan-kawan yang lagi makan. Ya, sedikit kita main cepat sedikit. Ya, makan sambil tukar pakaian dan langsung ke pantai. Halo kawan-kawan laki-laki di lantai 2, mohon dipercepat sedikit. Kita tidak banyak waktu lagi, karena jam 1 kita harus sudah mulai misa. Ya. Jadi kegiatan ini kita laksanakan, kita prediksi 1 jam setengah. Setengah jam habis itu kita persiapan untuk mandi.
dan jam 1 tepat kita mengikuti misa yang dipimpin oleh romo kita tercinta Pastor Eko Wahyu OSC. Ya, kami ingatkan kembali baju yang kita gunakan baju bebas, tidak boleh memakai baju kaos seragam, karena nanti itu kita pakai ketika pelaksanaan misa. Ya, harap kawan-kawan yang ada di lantai 2 segera turun dan bergegas langsung ke pantai. Nanti ada teman-teman panitia yang mengarahkan kita di sana. Kami berpesan, solidaritas, kerjasama antar kelompok sangat penting. Maka ada baiknya ketika menuju pantai, baiknya bersama-sama dengan timnya. Dan kalau boleh di pantai jangan dibawa sepatunya, karena di sana nanti kita basah-basah, ya. Sayang sepatunya basah nanti di sana. Ya, pakai sandal ke atau apa, sepatu jangan dipakai. Diharapkan juga celananya kalau bukan training, ya celana olahraga. Juga kepada para pastor dan suster, dengan segala hormat kami ajak untuk mengikuti outbound di pinggir pantai, tepat di belakang Pastoran Sirombu, untuk kita saksikan bersama, ya. Untuk kita saksikan bersama kegiatan outbound yang diikuti oleh seluruh peserta termasuk panitia. Ya. Ya, silakan yang sudah ganti pakaian langsung, jangan ditunggu-tunggu lagi kawannya, langsung saja menuju pantai.